Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMH yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aliana Diva dengan NIM 2501048 dan rekan-rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Wilia Salvaritama dengan NIM 2501045. Perkenalkan, nama saya Wulan Septiamalia dengan NIM 2501046. Halo, perkenalkan nama saya Isra Mayati dengan NIM 2501047. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa artikel jenis ini merupakan bentuk ringkasan laporan penelitian yang dikemas dalam struktur yang lebih ramping. Pada dasarnya, artikel jenis ini dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka dan artikel yang berisikan ringkasan hasil pemikiran yang memang dilakukan oleh penulis secara langsung. Sehingga secara formal, artikel ilmiah adalah tulisan yang unik dan terintegrasi dari fakta atau bukti yang ada di luar penulis dan pengertian personal yang dihasilkan dari pemikiran penulisnya. Dengan demikian, terdapat juga tiga jenis artikel ilmiah, yaitu artikel penelitian adalah artikel yang didasarkan pada penelitian. Artikel konseptual adalah artikel yang sebagai hasil pemikiran secara konseptual, dan artikel ilmiah populer adalah artikel yang disajikan dengan gaya bahasa yang lebih informal. Selanjutnya kita akan masuk yang ke B, menelusuri dan menganalisis teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah disusun menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu diterbitkan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan non-penelitian. 1. Artikel penelitian. Hal yang paling utama menurut Cargill dan O'Connor, yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Menurut Cargill dan O'Connor, struktur artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, materi, metode, hasil, dan pembahasan. Struktur teks penelitian menunjukkan struktur berpikir dan tahap-tahapan pembabakan yang jelas. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjau pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. 2. Artikel non-penelitian atau artikel konseptual adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan konsep, kajian teori atau ide-ide baru yang sudah ada tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Artikel jenis ini berfokus pada analisis secara mendalam, argumentasi, serta perspektif penulis terhadap suatu topik. Berdasarkan telaah pustaka, artikel jenis ini dapat kita temukan pada artikel jurnal ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan konsep, mengulas, serta memberikan pemahaman dan sudut pandang baru. Struktur teks artikel non-penelitian meliputi nama penulis, judul, abstrak, pendahuluan, bagian inti, dan penutup, dengan sistematika penulisan tanpa penomoran, angka maupun abjad, dan memiliki jumlah halaman antara 10 sampai 20 halaman. Nah, selanjutnya ada artikel ilmiah populer. Nah, artikel ini bersifat lebih fleksibel dan tidak kaku seperti artikel sebelumnya. Dan penulisnya ini biasanya menyusunnya sesuai gaya masing-masing, namun tetap memiliki kerangka agar mudah dipahami. Dan artikel ini sering muncul di koran atau majalah dalam bentuk opini, sehingga juga disebut artikel opini. Nah, judul dan subjudulnya ini biasanya dibuat singkat atau menghemat ruang. Dan subjudul ini hanya dipakai pada bagian isi yang penting, sehingga bagian pendahuluan dan penutup itu biasanya tanpa subjudul. Dan secara umum, artikel ilmiah ini berbentuk esai dengan gaya eksposisi atau diskusi agar pembaca awam itu lebih menangkap isinya lebih mudah.